Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Di zaman sekarang ini marak sekali terjadinya pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. Misalnya, berpacaran, berduaan di tempat-tempat sepi, berpelukan, atau hal-hal lain yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Sedangkan zina sendiri yaitu melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Apa contoh hal yang mendekati zina? Pacaran. Kenapa? Karena orang-orang yang pacaran pasti melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina. Misalkan, siapa yang pacaran tidak pernah berpegangan tangan? Nah, kalau berpegangan tangan sudah merasa nyaman, maka akan mengarah ke hal-hal lain yang tidak diinginkan. Zina dibagi menjadi dua, yaitu zina ghairu muhson dan zina muhson. Zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukumannya apa? Hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan kalau zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Jadi bisa ketika seseorang itu melakukan zina dalam kondisi masih memiliki suami atau istri, atau bahkan sudah tidak memiliki suami atau istri. Yang penting seseorang tersebut sudah pernah menikah, maka dihukumi zina muhson, yaitu hukumannya dirajam atau dilempari batu sampai meninggal. Adapun dampak negatif dari zina yaitu yang pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas, ya, jadi garis keturunannya menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari pergaulan bebas dan zina? Tentu yang pertama kita harus menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Terutama yang perempuan ini ya, harus bisa menjaga auratnya dengan baik. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman. Karena siapa temanmu itulah cerminan dirimu, maka kita harus selektif dalam memilih teman. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan yang positif. Contohnya apa?
Misalkan bisa kita ikut kegiatan ekstrakurikuler, kita ikut organisasi dan sebagainya, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Yang keenam, kita bisa mendekatkan diri dan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kita bisa berpuasa. Ya, puasa sebagai perisai nafsu. Oke, jadi kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita agar bisa terhindar dari pergaulan bebas ataupun zina. Nah, sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.